Siaran langsung, dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat mengikuti. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam sehat pagi ini di hari Rabu 14 Desember 2022. Kita bersama di dialog luar studio Jaksa Menyapa pagi ini. Baik, pendengar, pagi ini di Dialog Jaksa Menyapa kita akan membahas tema kita, yaitu optimalisasi program Jaga Desa dalam pencegahan korupsi. Dan sudah bersama kami pagi ini, pendengar, ada dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Lambo MJ Sidabutar SHMH. Beliau adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak Lambo. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak, pagi ini? Sehat ya? Walaupun cuaca agak dingin angin ya, berhembus kencang, tapi tetap sehat, Pak ya. Baik. Kemudian pendengar ada Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna. Ada Bapak Poler Sirait SIP. Selamat pagi Pak Poler. Selamat pagi Mbak. Sehat pagi ini Pak? Luar biasa. Luar biasa sehatnya ya. Baik, pendengar, Anda bisa menyaksikan juga live streaming dialog Jaksa Menyapa pagi ini di Facebook dan YouTube RRI Ranai ya. Selain Anda bisa mendengarkan di siaran kami program 1 RRI Ranai 105,9 MHz. Baik, terkait dengan optimalisasi program Jaga Desa dalam pencegahan korupsi, saya ke Pak Lambo dulu. Pak Lambo, terkait dengan program Jaga Desa ini, sejak kapan ini diberlakukan di Kepulauan Riau, Pak? Baik, program Jaga Desa ini sebenarnya adalah sebagai bentuk implementasi tugas bidang intelijen, ya, bidang intelijen kejaksaan, yaitu melakukan penegakan hukum, ya. Penegakan hukum itu dalam konkretnya itu adalah kita memberikan pengawalan dan pengamanan. Jadi semua bidang-bidang kehidupan masyarakat yang terkait uang negara, kita memberikan pengawalan dan pengamanan dalam arti luas, ya. Dalam arti khusus itu adalah ketika ada permintaan khusus kepada kejaksaan untuk memberikan pengawalan dan pengamanan. Tapi kami diminta atau tidak diminta, sebagai penegak hukum kita memberikan pengawalan dan pengamanan terhadap pekerjaan ataupun proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pengawalan dan pengamanan ini wujudnya itu salah satunya adalah kita memberikan program Jaksa Jaga Desa, ya. Jaksa Jaga Desa itu adalah salah satu bentuk kegiatan kita itu untuk pencegahan korupsi, ya. Kita tahu desa-desa ini mendapatkan ada bantuan dari pemerintah yang berupa dana desa dan anggaran dana desa itu rata-rata itu minimal sekarang 800 juta setiap tahun di seluruh desa di Indonesia. Nah ini menjadi rawan disalahgunakan kalau dari awal kita tidak menjaga, ya. Inilah bentuk kepedulian kita bagaimana supaya dana desa itu tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat administrasi pertanggungjawabannya. Demikian kira-kira. Baik, saya ke Pak Poler. Pak Poler, terkait dengan pengelolaan dana desa sendiri yang merupakan hal yang sangat menjadi perhatian ya, mengingat besarnya anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat saat ini. Baik, untuk Natuna sendiri Pak Poler, berapa desa yang ada, kemudian juga untuk alokasi dana desanya, besarannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Kita mempunyai 15 kecamatan sekarang, kalau nggak salah nanti bulan ini juga akan diresmikan 2 kecamatan jadi 17. Jadi 15 kecamatan yang sekarang 70 desa dengan dana desa yang diterima oleh desa
yaitu 50 miliar 958.282.000 rupiah. Dan sebenarnya dana desa ini untuk tahapan pencariannya sudah semua sampai bulan ini untuk desa. Terima kasih. Baik, nah untuk peran pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pak Poler, upaya apa yang dilakukan agar pengelolaan dana desa tersebut dapat optimal dilakukan oleh pihak desa itu sendiri? Baik, sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2020, ada beberapa stakeholder yang melakukan pengawasan terhadap desa. Yang pertama masyarakat ya. Masyarakat ini bisa mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Yang kedua ada BPD. BPD juga melaksanakan pengawasan. Yang ketiga ada camat. Yang keempat ada APIP. Yang selanjutnya BPK, KPK dan APH. Jadi sebenarnya dana desa ini pengawasannya sudah sangat ketat sekali ya. Pengawasannya berjenjang. Kecamatan, kami juga dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Jadi kami sebenarnya kepingin turun ke desa-desa setiap tahun, tapi karena masalah pembiayaan, jadi kami tidak bisa melakukan pembinaan turun secara langsung, tapi kami melakukan pembinaan dengan cara media sosial. Demikian Mbak, makasih. Baik, saya ke Bapak Lambo. Pak Lambo, ini terkait dana desa yang tidak sedikit yang Bapak sampaikan tadi di awal, Pak ya, hampir 800 triliun atau miliar, Pak, yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. 800 juta per desa ya, Pak ya. Baik. Nah, ini terkait dengan kasus atau penyalahgunaan dana desa di Kepulauan Riau sendiri, Pak. Persentasenya berapa, Pak? Jadi sebentar saya menjelaskan dulu latar belakang kita kenapa itu jaga desa itu tadi ya. Kita perlu saya jelaskan juga bahwa kalau melihat data kepala desa pendidikannya itu rata-rata itu baru mencapai sekitar 15% yang sarjana dari seluruh kepala desa itu. Terus rata-rata itu SMA sekitar 68%. Ya, selebihnya SD masih ada, SMP masih ada. Nah, belum lagi perangkat desa yang pendidikannya juga rata-rata SMA dan rekrutmennya juga itu kebanyakan nepotisme, kolusi di antara kepala desa itu sendiri atau tim sukses si kepala desa. Nah, ini dan juga APIP sendiri, APIP aparat pemeriksa internal di kabupaten atau di provinsi, SDM-nya juga masih lemah. Dari pemetaan yang kami lakukan, itu APIP itu auditornya paling 1 atau 2 orang saja, ya. Belum lagi tenaga auditor untuk teknik sipilnya juga kalau bicara proyek-proyek infrastruktur itu juga tidak ada di APIP-nya itu orang-orangnya. Jadi kebanyakan itu sarjana sosial yang tidak ada kaitan. Nah, ini sendiri sebenarnya yang menjadi rawan untuk penyalahgunaan bukan karena niat, gitu loh. Karena ketidaktahuan saja, kurang bimbingan dari pemerintah daerah. Tadi Pak Kabid bilang mereka tidak turun ke daerah, anggaran tidak ada. Bagaimana membimbing secara pakai media sosial, kan? Kan seperti itu. Nah, jadi kalau bicara banyaknya kasus, banyak kasus itu sebenarnya. Tapi sesuai kesepakatan bersama antara Kejaksaan dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Desa, kita mengupayakan kalau ada laporan-laporan pengaduan itu kita serahkan APIP dulu menangani. Kita beri waktu 60 hari, 2 bulan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan. Nanti dalam hal ada ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau kelebihan bayar, TGR, nanti ada si kepala desa suruh kembalikan dulu. Nah, kalau tidak dikembalikan baru nanti aparat penegak hukum itu masuk untuk melakukan penindakan, yaitu represif ya. Nah, dari kasus-kasus yang ada di Kepulauan Riau itu
hanya sedikit ya, tapi kalau dari data di KPK, data penanganan perkara rekapitulasi seluruh Indonesia, ada sekitar 600 kades yang tersangkut korupsi yang sudah masuk penjara, ya kira-kira begitu. Baik. Nah, ini menjadi perhatian kita sebenarnya supaya kepala desa ini lebih berhati-hati tadi, lebih meningkatkan kapasitasnya. Jadi tidak bisa lagi mengatakan kalau sekolah saya cuma SMA atau SD SMP. Harus ada kemauan untuk meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas para perangkat desa. Demikian mungkin. Baik, Pak Poler, terkait dengan pernyataan tadi Pak Lambok terkait dengan ketidaktahuan aparat desa terkait pengelolaan dana desa ini mungkin karena pendidikan dan sebagainya. Nah, pembinaan seperti apa nih dari Dinas PMD sendiri, Pak Poler, yang dilakukan? Baik, makasih. Setiap tahun itu kita mengadakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur ya, baik BPD-nya, kemudian juga perangkat desanya. Jadi memang kembali tadi yang dibilang Pak Kasintang, Kejaksaan Tinggi, keadaan di desa itu, apalagi Kabupaten Natuna ini kan letak geografisnya sangat jauh ya, tentang Kendari juga jauh. Terus juga apa yang disampaikan Pak Lambok tadi, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Terus juga yang salah satu juga kelemahan kita adalah aplikasi Siskudes yang masih offline. Itu juga, jadi sebenarnya kalau aplikasi ini sudah online juga sangat membantu juga. Itu mungkin dari saya. Terus juga Kabupaten Natuna, khususnya pemerintah Kabupaten Natuna ini sudah membuat MOU dengan Kejaksaan Negeri Ranai. Terus juga ada surat keputusan Bupati tentang tim terpadu. Di dalamnya itu ada kepolisian, ada kejaksaan dan lain-lain. Mungkin itu Mbak dari saya, makasih. Baik, nah Pak Lambok, terkait dengan letak geografis Kepulauan Riau ini ya, dan juga Natuna khususnya yang berada di pulau-pulau, ini pendampingan program jaga desa ini dari Kejaksaan Kepulauan Riau sendiri seperti apa? Kesulitan kendalanya seperti apa, Pak? Baik, jadi program jaga desa ini sebenarnya implementasinya, eksekusinya ada pada Kejaksaan Negeri setempat ya. Nah, kita juga di Kejaksaan itu keterbatasan sumber daya manusia. Jaksanya juga cuma berapa? Mungkin rata-rata Kejaksaan Negeri itu punya sumber daya manusia 25 sampai 35 saja, termasuk pegawai dan jaksa dan kepala kejaksaan. Iya. Nah, jadi kita itu memberikan konsultasi itu tidak harus misalnya kita datang ke desa. Jadi desanya sendiri, kepala desa itu harus proaktif, datang ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kita ada pos pelayanan hukum di kantor kita. Mereka datang untuk konsultasi. Nanti ada jaksa-jaksa kita di Kejaksaan Negeri maupun di cabang itu untuk melayani konsultasi hukum kepada mereka. Dan juga seperti yang kami sudah lakukan kerjasama dengan APDESI juga, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, memberikan bimbingan teknis kepada para kepala desa. Baru-baru ini kami juga ada dengan APDESI Anambas, memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan dana desa. Jadi itu mungkin salah satu wujud yang bisa kita berikan. Terima kasih. Baik, ya, saya ke Pak Poler. Pak Poler, terkait dengan kasus hukum penyalahgunaan dana desa untuk di Natuna sendiri yang masuk di Dinas PMD, Pak. Berapa dan pembinaannya seperti apa untuk desa yang memang anggarannya sudah disalahgunakan begitu, Pak? Baik, makasih. Untuk sampai sekarang kasus yang ada di Kabupaten Natuna ini ada 3 desa ya yang sudah ingkrah, sudah selesai dan sudah dihukum ya. Ada 3 desa, 1 Ceruk, 2 Kelanga, 1 Cemaga Selatan atau desa setengah. Pembinaannya kalau ada desa-desa, memang dari pemantauan kami ada desa-desa oknum ya, desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa itu. Jadi kita lakukan pembinaan,
Kita panggil kepala desanya, bendaharanya dan setdesnya, kita tanya apa masalahnya, terus nanti kita buat semacam perjanjian atau pernyataan mutlak ya. Nah, soalnya kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan, kapan bisa dilaksanakan, terus uang atau uang tunai yang di ini kapan bisa diselesaikan, nanti kita kasih waktu lah. Jadi kita tanya yang bersangkutan kapan bisa diselesaikan, nanti kita buat pernyataan mutlak ya, di tanda tangan di atas materai 10.000. Demikian. Baik, Pak Lambo, terkait dengan kasus penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa di Kepulauan Riau sendiri, Pak. Dari proses penyelidikan, pengawasan dari intelijen sendiri, teknisnya seperti apa, Pak? Ya, kami kalau ada laporan pengaduan itu, kami biasanya menelaah dulu, menelaah apakah itu masuk indikasi korupsi atau tidak. Namun kita mengupayakan itu koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Apakah misalnya APIP itu sudah pernah turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan tersebut. Kalau ternyata belum pernah ada ditangani APIP, kita serahkan saja ke APIP. Nah, kita berikan waktu supaya APIP itu beri kesempatan kepada APIP untuk menindaklanjuti laporan pengaduan. Karena belum tentu semua laporan pengaduan itu murni di laporan pengaduan karena adanya penyimpangan. Karena kenyataannya di lapangan itu adalah adanya perseteruan politik di desa. Ya, kalau misalnya menjelang pemilihan kepala desa itu calon yang kalah atau misalnya calon yang ingin maju melaporkan kepala desa yang lagi menjabat. Nah, sudah syarat dengan muatan-muatan politis. Nah, kita tidak mau aparat penegak hukum itu dijadikan kuda tunggangannya untuk kepentingan nafsu politik masyarakat di desa. Ya, seperti itulah. Baru nanti kalau misalnya APIP-nya sudah menindaklanjuti dan menemukan ada indikasi, baru kita menerbitkan surat perintah secara khusus, yaitu penyelidikan dulu, biasa seperti itu. Nanti kalau ada indikasi kerugian keuangan negara dan sudah temukan pelakunya, baru kita naikkan penyidikan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Poler, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lambo tadi ya, penyalahgunaan dana desa, kemudian juga kadang-kadang ada politik di dalamnya. Nah, dari pengawasan Dinas PMD sendiri seperti apa selama ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Memang baru-baru ini ya, tepat tanggal 27 November kemarin, kita melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Natuna sejumlah 37 desa. Iya. Dan rata-rata memang kebanyakan pendatang baru ya. Pendatang baru yang incumbent itu cuma 4 orang. 33 itu pendatang baru. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan pendatang baru ini atau kadis terpilih ini bisa melaksanakan tupoksinya dengan benar. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran yang melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, lurus saja. Itu yang mau kita harapkan memang. Jadi kita rencanakan memang nanti pelantikannya tanggal 18 Januari Mbak ya. Dan lancar. Dan setelah itu nanti kita akan melaksanakan pembinaan kepada kadis-kadis baru ini supaya mereka juga mengikuti ring-ring yang ada. Jadi sebenarnya untuk pembinaan ataupun pengawasan di Kabupaten Natuna ini, terus juga ada Perbup nomor 82 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Sebenarnya untuk aturan di Kabupaten Natuna sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Sebenarnya kepala desa ini mau aja ikut itu regulasi itu tidak akan tergelincir atau tidak akan tersangkut ke ranah hukum. Jadi mungkin itu harapan kita. Mari kita sama-sama doakan supaya untuk ke depan supaya lebih baik kepala desa yang terpilih ini. Jadi demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Iya, pendengar Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran kami Dialog Jaksa Menyapa pagi ini di program 1 RRI Rane 105,9 MHz, tapi juga di live streaming Facebook dan YouTube RRI Rane. Baik, saya ke Pak Lambo nih, Pak Lambo, terkait dengan program Jaga Desa ini tadi sudah lama sebenarnya ya, itu dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya Pak ya, tapi kemudian sekarang dibangkitkan kembali mengingat anggaran atau dana desa ini sekarang semakin bertambah jumlahnya dengan alasan pemerintah ingin mensejahterakan desa, masyarakat desa dan sebagainya. Nah, sejauh ini Pak, optimalisasinya seperti apa dana yang sudah diberikan oleh pemerintah dari pantauan Bapak teknis di lapangannya Pak? Ya, kita melihat sekarang para kepala desa itu sudah mulai bekerja dengan benar ya. Terbukti laporan-laporan pengaduan itu juga sudah mulai menurun. Nah, lalu yang kedua, program Jaga Desa itu kami mendorong kepala kejaksaan negeri di Kepulauan Riau ini supaya mereka memberikan pendampingan, membuat MOU ya, MOU dengan para kepala desa mengenai program Jaga Desa ini yang objeknya adalah mengenai penyaluran dana desa ya, mulai dari penerimaan, terus pelaksanaan itu, dan juga pertanggungjawabannya. Kan itu 3 titik itu yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan dana desa itu. Nah, misalnya kita bisa saja nanti kejaksaan itu memberikan bimbingan dalam penyusunan APBDes ya, APBD desa, anggaran pengeluaran dan penerimaan dan belanja desa yang disesuaikan dengan RPJMDes-nya ya. Jadi itu yang kita memberikan bimbingan, dan juga nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah juga bisa memberikan juga nanti penyuluhan-penyuluhan seperti kita sudah lakukan juga bersama PMD. Kita berangkat ke desa memberikan sosialisasi dan ada juga tim terpadu di provinsi ya terkait dengan dana desa itu. Demikian mungkin. Baik, nah Pak Poler, terkait dengan pelaporan administrasi dari pemerintahan desa sendiri, selama ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi pelaporan itu di desa ya, jadi ada tanggung jawaban mulai dari kayak kemarin kita kan ada penyusunan APBDes di desa yang menetapkan Sekdes ya, seluruh Sekdes 70 desa kita laksanakan di klinik. Nah, di situ nanti kita bimbing ada TA, ada pendamping, ada PLD, pendamping desa. Jadi sebenarnya kalau saya pikir ya, pemerintah ini sudah sangat memperhatikan desa ini dari segi semua lini ya, baik dari segi penganggaran. Dari desa itu kan ada pendamping desa juga ya. Jadi mereka ini sebenarnya kan musdes dulu, di situ ada pendamping desa. Jadi kecil untuk kemungkinan untuk menyalahi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk administrasi saya pikir kembali lagi ke SDM-nya tadi ya, ke SDM-nya tadi. Kadang-kadang di desa ini Sekdesnya ini tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu kan. Jadi mungkin ada konflik intern antara kepala desa, kita nggak tahu, tapi yang jelas dari penganggaran itu sudah didampingi sampai dengan ke pertanggungjawaban. Demikian. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa pagi ini ya. Kita akan break dulu sejenak, nanti setelah break kami akan buka line interaktif untuk Anda yang ingin bersama di 081170333669. Tetaplah bersama kami.
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Anda masih bersama kami dalam siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Baik, mendengar Anda kembali bersama kami di Dialog Luar Studio Jaksa Menyapa. Pagi ini edisi Rabu 14 Desember 2022. Kita masih berbincang tentang optimalisasi program Jaga Desa dalam pencegahan korupsi. Masih bersama dua orang narasumber kita pagi ini. Ada Pak Lambok ya, beliau adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kemudian ada Pak Poler, Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna. Baik, pendengar, kami buka line interaktif untuk Anda pagi ini yang ingin bersama kami, silakan di 08117033 669. Baik, saya kembali ke Pak Lambok nih Pak. Tadi Bapak ada menyinggung terkait pendidikan aparat desa tadi ya. Nah, kalau ditinjau dari perspektif hukum sendiri Pak, nah bagaimana agar pendampingan aparat desa ini sesuai dengan pendidikannya untuk meminimalisir penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa ini Pak? Baik, jadi pendidikan itu sebenarnya penting ya untuk di dunia kerja, tapi bukanlah suatu yang mutlak harus dipenuhi ya. Yang paling utama itu adalah keinginan untuk mau belajar setiap saat. Mau sekolah tinggi juga kalau dia kapasitasnya tidak pernah mau meningkatkan kapasitas dari orang itu sendiri, dia tetap aja tidak akan berkembang. Iya. Jadi terkait dengan pendidikan tadi itu, kita itu memberikan selalu bimbingan teknis ya. Kita aktif bersama dengan pemerintah daerah ke desa-desa, memberikan sosialisasi, bimbingan terkait dengan bagaimana penyusunan APBDes, membuat laporan pertanggungjawaban ya. Terus juga perangkat-perangkat desa itu juga dibimbing, dan tidak melulu menjadi tanggung jawab kepala desa, karena penting itu adalah tenaga pendukungnya, dan juga ada namanya itu pendamping desa ya, BPD-nya sendiri juga. Jadi itu kita berpikirnya holistik terhadap permasalahan di desa itu, tidak melulu hanya kepala desa. Jadi nanti desa itu kita dorong supaya mereka memberikan MOU kepada kejaksaan setempat untuk mau dibimbing dengan program Jaksa Jaga Desa ini tadi. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Poler. Pak Poler, sejauh ini untuk di Natuna sendiri, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Natuna Pak dalam optimalisasi program Jaga Desa ini dalam pencegahan korupsi seperti apa dengan Dinas PMD? Baik, makasih. MOU dengan Kejaksaan itu terbukti kemarin kita kalau nggak salah bulan Agustus ya, Bapak Kejari dengan jajarannya melaksanakan penyuluhan hukum di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Itu lengkap. Jadi saya pikir untuk pembinaan ataupun pendampingan dari Kejaksaan itu sudah sangat maksimal. Terus juga desa-desa itu kita usulkan supaya membuat pembinaan juga dari Kejaksaan, jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ya. Jadi saya pikir untuk pembinaan dari Kejaksaan, terus juga ada tim terpadu juga yang dikeluarkan SK-nya oleh Bapak Bupati kita, saya pikir sudah maksimal. Jadi mudah-mudahan juga ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya berharap dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri bisa melaksanakan kembali, sehingga mungkin nanti untuk untuk narasumbernya bisa juga mungkin dari desa ya, diundang ya, dari desa, dari kecamatan, supaya jelas apa permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu bisa disampaikan dan bisa juga diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang tergelincir. Dan pada intinya sih aparatur ya yang paling perlu peningkatan kapasitasnya. Jadi memang desa itu selalu kita anjurkan supaya mereka membuat kegiatan untuk peningkatan kapasitas. Nanti yang jadi narasumber dari DPMD Kabupaten Natuna.
Demikian Mbak, makasih. Baik. Nah, Pak Poler, kemarin Natuna baru saja melaksanakan pilkades serentak ya di 37 desa se-Kabupaten Natuna. Nah, seharusnya regulasi seperti apa yang dilakukan oleh aparat desa sehingga meminimalisir penyalahgunaan atau kasus hukum yang nantinya terjadi? Baik, makasih. Sebenarnya regulasi atau aturan yang ada itu sudah sangat maksimal ya. Jadi kepala desa, baik itu perangkat desa, kalau dia mengikuti regulasi yang ada sesuai dengan aturan yang ada itu, saya pikir sangat jarang lah dia tergelincir atau masuk ke ranah hukum. Kalau dia melaksanakan, kadang-kadang kepala desa ada yang ngeyel Mbak ya, dia tidak mengikuti aturan yang ada, atau mungkin juga karena keterbatasan pengetahuan tadi ya, keterbatasan pengetahuan. Tapi kadang-kadang mungkin dikasih tahu juga ada yang ngeyel juga. Jadi memang untuk peningkatan kapasitas aparatur ini sangat perlu masalah pengetahuan tentang tupoksi masing-masing, baik sekdes, baik kasih, baik kaur gitu ya. Jadi supaya mereka juga dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Lambo nih. Pak Lambo, Natuna kemarin baru saja melaksanakan pilkades serentak di 37 desa, begitu Pak ya. Nah, ini artinya ada 37 kepala desa baru di Natuna ini. Nah, regulasinya seharusnya seperti apa agar jauh dari kasus hukum? Mengingat saat ini memang terkait anggaran desa tadi yang sudah lumayan besar begitu ya, yang disalurkan ke desa begitu Pak. Ya. Jadi aturan itu sebenarnya sudah lengkap. Tadi bilang Pak Poler itu benar Pak. Jadi mau dibikin peraturan seketat apa juga itu kembali kepada sumber daya manusianya. Jadi yang paling penting itu adalah karakter ya, karakter kinerja dan karakter moral. Jadi karakter kinerja itu orang contohnya itu disiplin, rajin, ulet ya, tapi suka berbohong ya, culas ya kan, rajin, sholat rajin, tapi pemalas ya kan. Nah, kalau bisa kan itu karakter moral dan karakter kinerja itu satu kesatuan, nggak boleh terpisah. Orang rajin, pinter, rajin sholat juga gitu. Jangan cuma rajin sholat tapi kerja malas, kerja tidur mulu kan. Nah, itu sama aja bohong gitu. Jadi mau peraturan seketat apapun dibikin, pengawasan seketat apapun, manusianya kalau karakternya itu tadi tidak lengkap, itu moral dan kinerjanya, tetap aja ada penyimpangan Pak. Demikian mungkin. Baik, nah terkait dengan pengelolaan dana desa ini Pak, itu kan dari perspektif hukum dimulai dari perencanaan semuanya Pak ya. Baik, nah agar perencanaan ini dapat maksimal kemudian juga meminimalisir penyimpangan. Nah, seperti apa seharusnya perencanaan yang harus disiapkan oleh desa itu sendiri Pak? Jadi sebenarnya kan sudah ada guidance dari pemerintah desa. Setiap tahun itu sudah ada juklak juknis apa yang menjadi APBD desa mereka. Jadi APBD desa itu perencanaan itu sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat saja. Kebutuhan realnya di masyarakat. Jadi seorang kepala desa harus mengetahui tipologi di desa itu sendiri, kondisi geografis, kondisi keuangan, dan kondisi sumber daya manusia yang ada di situ. Jadi dengan itu dia bisa menyusun rencana pembangunan desa, yaitu yang supaya disesuaikan. Itu tadi yang saya bilang RPJMDes itu ya, rencana pembangunan menengah dan jangka panjang desa itu harus disesuaikan juga dengan visi misi kepala daerah, bupati ya, ketika dia kampanye. Itu nggak bisa, harus connect dia dengan visi misi kepala daerah. Kepala daerah membangun apa, nah itu kan menerjemahkan itu kepala dinas dan kepala desa membreakdown di tempat masing-masing. Harusnya seperti itu. Demikian. Baik. Iya, pendengar, kami buka line interaktif untuk Anda pagi ini yang ingin bersama kami di Dialog Luar Studio Jaksa Menyapa di line interaktif 08117033 669. Baik, saya kembali ke Pak Poler nih. Pak Poler, melihat letak geografis Natuna terdiri dari kepulauan, kemudian juga jaraknya yang cukup jauh antara kecamatan satu dan lainnya Pak ya, dan juga banyak desa-desa terpencil. Nah, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas PMD sendiri Pak agar menjangkau pulau-pulau terluar, kemudian desa-desa terpencil juga? Baik Mbak,
Masalah pengawasan sebenarnya itu berjenjang ya. Ada masyarakat, seperti saya bilang tadi, pengawasan dana desa ini sudah sangat ketat. Yang penting mau aja orangnya, makanya masyarakat nih peduli dengan pembangunan itu. Masyarakat berhak untuk mengawasi itu. Ya kalau banyak ada situasi atau kondisi yang tidak benar, bisa melaporkan ke DPD, ke pemerintah desa. Terus juga ada lagi pengawasan dari DPD. DPD itu tugasnya kan mengawasi kinerja pemerintah desa, mengawasi tugas kinerjanya ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada banyak kesalahan-kesalahan. Contoh gini, di RAP-nya banyak ada suatu pembangunan gitu ya, bangunan contoh dermaga lah. Dia bangun dermaga di situ, di RAP-nya itu besi 10. Tahu BPD ini pergi monitoring ke lapangan gitu ya, dilihat besi 8. Itu bisa dia langsung adakan rapat dulu antara BPD. Bila penting panggil kepala desanya, pertanyakan. Nah itu untuk minimalisir kesalahan-kesalahan itu. Jadi memang sebenarnya pengawasannya sudah sangat ketat. Terus juga ada camat. Iya. Camat. Terus juga dari camat ada seperti yang saya bilang tadi, ada API. Nah, terus kami juga. Kami pengawasan itu berjenjang, Mbak ya. Jadi kami kalau pengawasan itu dari Siskudes ya. Kami kan bisa tahu tuh uang tunai di Kades tangan bendara ini berapa gitu kan. Jadi kalau sudah tidak wajar, kita panggil itu kepala desanya, sekretaris desa dengan bendaharanya. Kita pertanyakan, ini duit tunai ini di mana gitu kan. Saya suatu waktu pernah saya panggil kepala desa, datang melalui prosedur surat ya. Saya tanyakan, duit sebanyak ini tunai ini di mana? Iya. Dibilang di Brankas gitu kan. Oke. Padahal saya udah tahu nih ini nggak ada di Brankas. Saya udah telepon bendaharanya gitu kan. Oke, nanti saya turun ke desa yang bersangkutan, saya tanya mana ininya, tak bisa dipertanggungjawabkan, terus kita kumpulkan kepala desa, setdes, bendahara, kaur kasih dan pelaksana kegiatan. Tanya satu-satu, tidak bisa juga. Akhirnya karena ini sudah ini ya, maksudnya sudah nggak benar gitu ya. Akhirnya kita buat perjanjian, kita buat surat pernyataan mutlak dari kepala desa. Yang penanggung jawab keuangan desa itu kan kepala desa. Iya. Yang lainnya kan pendukung. Segala sesuatu di desa itu penanggung jawab keuangannya adalah kepala desa. Jadi buat surat pernyataan mutlak. Kapan ini diselesaikan kegiatan? Kalau maunya ada uang tunai, kapan ini dikembalikan? Jadi begitu prosesnya ya. Ya, makasih. Baik. Nah saya ke Pak Lambo nih, Pak Lambo. Terkait dengan program Jaga Desa ini di Kepulauan Riau, sejauh ini teknis penyelenggaraannya, kemudian juga sudah pergi ke beberapa kabupaten begitu Pak ya di Kepulauan Riau, sosialisasi dan respon masyarakat desa serta aparat desa seperti apa dengan program ini Pak? Baik, saya sudah kelilingin semua ya ini Kepulauan Riau, masuk ke pulau-pulau yang jauh, Pulau Numbing, Mantang, iya. Terus ke Natuna ini. Kita sosialisasi tentang pengelolaan dana desa dan masyarakat itu sangat merespon dengan baik program kita ini, program Jaga Desa ini sendiri ya. Kita tidak hanya di atas kertas memberikan MOU dengan desa, MOU program Jaksa Jaga Desa, tapi kita juga turun ke desa memberikan bimbingan teknis, dan saya secara langsung memberikan nomor HP dan nomor WA ke seluruh kepala desa itu. Jika mereka ada masalah, mau konsultasi, atau ada LSM, oknum wartawan, oknum LSM, nakut-nakuti minta uang sekalipun, iya. Saya katakan kepada kepala desa itu sendiri untuk berani menolak. Jika Anda memang yakin bahwa tidak ada penyimpangan, jangan diladeni permintaan-permintaan dari oknum-oknum yang niat untuk cari uang seperti itu. Jadi respon masyarakat sangat positif ya. Dan kemarin kita juga ke Pulau Sedano, itu kepala desa di situ saya memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi. Masyarakat di situ sangat antusias dan sangat berterima kasih sekali. Dan bisa kita lihat itu bukan basa-basi ya, iya, dari mereka. Kita bisa lihat bahwa dari mimik wajah mereka itu sangat senang. Demikian gitu. Baik. Nah, Pak Poler, untuk kendala di pengelolaan administrasi dana desa sendiri di Natuna, apa yang sering ditemui di lapangan Pak? Baik, untuk kendala untuk sekarang ini sebenarnya itu kembali ke SDM-nya ya, khususnya bendahara.
Jadi memang kendala-kendala itu bermacam-macam ya. Ada sebenarnya itu tadi, kalau umpamanya oknum atau orangnya itu mau aja belajar, disiplin ya, saya pikir nggak ada kendala karena aturannya semua sudah jelas. Bagaimana prosedurnya, bagaimana pencairannya, sudah jelas semuanya itu. Yang penting mau aja orangnya ini belajar, mau bekerja, disiplin dalam segala. Kita tidak akan bisa sukses kalau kita tidak disiplin. Intinya itu Mbak. Terus saya sangat apresiasi ya atas atensi kejaksaan nih yang jaga desa ini. Saya sangat senang sekali karena secara otomatis sudah sangat membantu tugas kami ya. Jadi memang dari segi sudut pandang orang, kalau kejaksaan turun atau BPKP turun sudah ada merasa apa ya, ketakutan gitu ya. Kalau kami ini kan dianggap ya salah itu ya. Tapi kalau udah kejaksaan, BPKP, inspektorat, memang ya begitu sudah. Jadi apa yang dibilang Pak Kasih Intel itu tadi, apa namanya, respon masyarakat itu sangat positif kalau kejaksaan turun. Contoh kami kemarin ke Serasan itu ya bersama Pak Kejari dengan jajarannya, dengan kepala dinas kami Pak Andir. Masyarakat itu sangat antusias, segala sesuatu dipertanyakan itu, didiskusikan, dan narasumbernya juga dari kejaksaan sangat welcome gitu kan, apa aja tanyakan gitu kan, masalah tanah, masalah apa itu kan, mereka semua sangat antusias karena inilah tempat mereka bertanya. Yang selama ini mungkin mereka berpikir bahwa kejaksaan ini dalam tanda kutip lain-lain gitu ya, takut gitu ya. Tapi dengan adanya jaksa turun ke desa memberikan apa namanya, saran-saran, memberikan masukan-masukan, masyarakat sangat antusias. Karena saya juga kemarin bersama dengan Pak Kejari Rana itu, Pak Sidam Mutar ke Serasan itu, seluruh desa itu kami memang kasih bimtek ya, penyuluhan hukum itu. Jadi berganti-gantian. Dan masyarakat seperti yang sebelumnya saya sangat antusias bertanya ya. Dan luar biasa. Mungkin untuk ke depan saya sangat apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Kepri dengan Kejaksaan Negeri Ranai. Mudah-mudahan ini berlanjut ya, berkesinambungan untuk ke depan sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan atau kebimbangan masyarakat tentang aparat penegak hukum ini. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Lambo. Pak Lambo, apa saran dan harapannya terkait dengan program Jaga Desa dalam pencegahan korupsi agar para aparat desa itu tidak tersandung kasus korupsi? Baik, kita sudah menggulirkan program Jaksa Jaga Desa dengan harapan para perangkat desa, kepala desa, BPD itu sendiri jangan sampai kena masalah hukum. Selain itu, kembali tadi saya katakan, ayolah para perangkat desa, kepala desa, mari kita sama-sama memperbaiki karakter kita. Itu tadi ada dua hal yang harus diperhatikan soal karakter moral dan karakter kinerja kita. Lalu yang kedua, mari kita meningkatkan kompetensi kita, dalam hal ini kapasitas kita. Kita setiap hari mau belajar, mau mendengarkan nasihat dan saran serta kritik masyarakat. Dan yang ketiga itu, mari kita tambahkan itu terkait dengan literasi. Literasi ini dalam bahasa gampangnya itu kita memiliki wawasan yang terbuka. Artinya kita menerima masukan itu, perkembangan teknologi kita ikutin, dan perkembangan peraturan-peraturan itu namanya literasi, wawasan yang terbuka. Jadi tidak berpikir picik gitu seperti kepala desa. Mentang-mentang sudah jadi kepala desa lalu otoriter gitu kan. Baik. Sudah segala-galanya di desa. Hanya tiga hal ini yang saya ingin saya sampaikan kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Meningkatkan kapasitas, literasi, dan memperbaiki karakternya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih. Baik, iya, saya ke Pak Poler. Pak Poler, saran, harapan dengan adanya program Jaga Desa ini untuk pencegahan korupsi, kemudian juga pesannya kepada para desa agar tertib administrasi. Silakan Pak. Ya, baik, makasih. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang sudah bersedia hadir di Kabupaten Natuna ini, walaupun keadaan cuaca yang kurang mendukung ya. Atensinya sangat besar. Mudah-mudahan ini juga ke depan juga berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan pesan saya juga ke kepala desa, khususnya kepala desa yang baru terpilih,
yang 33 kepala desa terpilih baru dan 4 incumbent atau petahana, ikutilah aturan yang ada itu, jangan melenceng ke kiri dan rubah mindset itu ya, supaya apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan aturan atau regulasi itu. Dengan melaksanakan itu, dengan mengikuti aturan itu, baik kepala desanya, baik perangkat desanya, sesuai dengan visi misi, saya pikir mereka akan selamat lah, akan selamat untuk menjalani pekerjaan selama jadi kepala desa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Poler dan juga Pak Lambo sudah bersama kami pagi ini di Dialog Luar Studio Jaksa Menyapa edisi hari ini, Rabu 14 Desember 2022 ya. Baik, ya pendengar, tentunya untuk pengawasan administrasi desa itu juga merupakan tanggung jawab dan kerjasama kita semua untuk mengawasi dana desa yang ada, karena itu dana desa disiapkan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat desa juga ya. Dan kita juga mendukung optimalisasi program Jaga Desa ini agar meminimalisir korupsi yang dilakukan oleh aparat desa di Kabupaten Natuna, di Kepulauan Riau, dan juga di seluruh Indonesia. Baik, saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian siaran langsung Dialog Luar Studio Radio Republik Indonesia Ranai. Sampai jumpa.